Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang eobakteria atau mungkin yang udah akrab kita kenal dengan sebutan bakteri. Kalau sebelumnya adik-adik udah ada yang pernah baca artikel tentang Archaebacteria, tentunya saudaranya si eobakteria ini udah sering disebut-sebut juga kan? Yuk kita kenalan lebih lanjut sama mikroorganisme yang satu ini. Lalu, apa itu eobakteria? Eobakteria ternyata diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata eu yang berarti sejati. Biasanya, eobakteria disebut juga dengan bakteria atau bakteri yang berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Sama seperti Archaebacteria, bakteri merupakan organisme prokariotik uniseluler yang berukuran mikroskopis. Kok kedengarannya kompleks gitu ya? Oke, coba kita bedah dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan bakteri. Adik-adik pernah dengar prokariotik? Nah, prokariotik ini merupakan bahasa Yunani lagi yang terdiri dari dua kata, pro dan karyon, yang artinya sebelum inti. Berarti, sel tubuh bakteri sering disebut sebagai sel yang prokariotik sebab sel ini tidak memiliki membran inti sel. Sementara uniseluler artinya bersel satu. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa bakteri adalah makhluk hidup yang tersusun atas sel tunggal yang berukuran mikroskopis alias sangat kecil karena kalau kita mau lihat harus menggunakan bantuan alat yaitu berupa mikroskop. Nah, tadi kita udah bahas tentang pengertiannya, sekarang kita mau bahas tentang penemunya. Kira-kira siapa ya yang telah menemukan bakteri? Pada tahun 1674, ada seorang ilmuwan dan businessman asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek. Nah, beliau ini yang menemukan bakteri untuk pertama kalinya. Nah, sedangkan kalau untuk istilah bakteri, ternyata itu baru diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Ehrenberg atau biasa dikenal juga dengan sebutan nama Christian Gottfried Ehrenberg. Nah, beliau ini merupakan seorang ilmuwan juga yang berasal dari Jerman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang ciri-ciri umum dari bakteri. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri bakteri yang harus kita pahami. Pertama, yaitu ciri-ciri dari bakteri berorganisme uniseluler atau bersel satu. Yang kedua, yaitu tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Lalu yang ketiga, berukuran sekitar 1 hingga 5 mikron sehingga termasuk organisme mikroskopik. Jadi, jika kita mau lihat bakteri, kita perlu menggunakan mikroskop karena ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, yang keempat yaitu hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kelima, inti selnya hanya berupa nukleoid. Dan yang keenam, mempunyai dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan. Nah, sebelumnya kita udah bahas ada pengertian dan juga ciri-cirinya. Nah, agar kita pengetahuannya lebih oke tentang organisme eobakteria ini, kita juga perlu mengetahui struktur dari bakteri. Struktur tubuh antara Archaebacteria dan eobakteria itu hampir sama. Perbedaannya hanya satu, yaitu pada komposisi strukturnya. Biar lebih jelasnya, bisa dilihat gambar struktur dari sel bakteri yang satu ini. Struktur bakteri bisa kita bagi jadi dua, yaitu ada struktur dalam dan juga ada struktur luar. Sedangkan untuk struktur luar, di sini terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagel, dan juga pili. Nah, kalau untuk struktur dalam, di sini terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan juga plasmid. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu struktur bakteri dan juga fungsinya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu tentang kapsul. Kapsul merupakan lapisan pelindung terluar dari tubuh bakteri yang tugasnya mencegah fagositosis. Fagositosis itu
peristiwa di mana ketika sel bakteri dimakan oleh sel yang lebih besar. Nah, si lapisan terluar ini juga ada lapisan lendirnya, yaitu membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain yang disebut dengan substrat. Namun perlu kita ingat juga bahwa semua bakteri itu ternyata nggak memiliki kapsul. Kapsul biasanya dimiliki oleh bakteri patogen saja, yaitu bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Nah, yang kedua yaitu dinding sel. Dinding sel bakteri terdiri dari makromolekul bernama peptidoglikan, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein. Nah, komponen ini juga bertanggung jawab untuk mempertahankan bentuk sel bakteri dan menjaga sel agar tidak mudah pecah jika berada di lingkungan yang hipotermis. Kalau dilihat dari lapisan dinding selnya, nanti bakteri ini bakal dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan juga gram negatif. Struktur selanjutnya yaitu ada membran plasma. Membran plasma atau membran sel merupakan lapisan pelindung yang juga berfungsi transfer materi atau mengatur keluar masuk zat. Nah, di lapisan ini memiliki sifat selektif permeable atau hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Fungsinya pada sel bakteri untuk mendeteksi lingkungan luar. Nah, lapisan ini yang berperan sebagai reseptor lingkungan. Kemudian ada ribosom. Nah, si ribosom ini juga termasuk ke bagian dalam. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Bekerja sama dengan kromosom, merekalah yang menciptakan protein. Nah, fungsi dari organel ini yaitu untuk menghasilkan energi, membentuk dinding baru, saat pembelahan sel juga menerima DNA saat konjugasi. Sebagai reminder, konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri. Yang selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan tidak berwarna yang ada di sel, tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, ribosom, asam nukleat, dan garam mineral. Nah, dalam bagian ini, itu tuh merupakan struktur yang paling sibuk karena sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel, sintesis protein, dan tempat mencerna makanan. Kemudian ada DNA. Nah, mungkin kita udah familiar dengan sebutan yang satu ini. DNA merupakan materi genetik di dalam sel bakteri. Nah, ada dua macam DNA pada bakteri, yaitu DNA kromosom dan juga non-kromosom. Kalau DNA kromosom, dia bertugas untuk menyimpan materi genetik berbentuk sirkular. Nah, mereka yang melakukan reproduksi untuk menjaga kehidupan sel. Nah, di sini terjadi karena DNA adalah komponen yang produksi protein yang nantinya diubah menjadi enzim. Sedangkan DNA non-kromosom atau biasanya disebut juga dengan plasmid, dia berukuran lebih kecil dan terpisah dari kromosom utama. Nah, materi genetik yang disimpan sama plasmid ini akan ditransfer ke organisme lain atau dipakai untuk menyerang individu lain. Selain mampu melakukan rekayasa genetika, plasmid juga berfungsi dalam menentukan sifat-sifat tertentu kayak sifat patogen, fertilitas, atau sifat kekebalan pada antibiotik. Nah, kemudian ada flagel. Flagel kayak kita yang punya kaki dan tangan untuk bergerak. Nah, bakteri juga punya alat gerak yaitu flagel. Nah, flagel ini bergerak yang terdiri dari senyawa protein. Bagian ini juga sering disebut sebagai rambut getar. Oh iya, sebagai catatan, nggak semua bakteri juga memiliki flagel ya. Oke, selanjutnya yaitu ada villi. Villi atau bisa disebut juga dengan fimbriae atau rambut-rambut yang berdiameter lebih kecil dan lebih kaku daripada flagella. Letaknya fimbriae ini ada di sekitar dinding sel. Fungsi villi itu ada dua. Yang pertama membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya, dan yang kedua melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya agar saat proses konjugasi transfer DNA terjadi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengelompokan bakteri. Bakteri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Pengelompokan bakteri ini ada banyak banget. Nah, diantaranya yaitu berdasarkan bentuknya,
berdasarkan karakteristik dindingnya, berdasarkan cara memperoleh makanan, dan ada juga yang berdasarkan jumlah flagelnya. Nah, yang pertama, yuk kita bahas satu-satu untuk lebih paham tentang pengelompokan bakteri ini. Berdasarkan bentuknya, kadang emang pusing lihat macam-macam bentuk bakteri yang banyak banget. Tapi tenang aja, kita nggak perlu pusing-pusing untuk memahaminya. Sebenarnya cuma beberapa bentuk dasarnya aja, yaitu ada bulat atau kokus, ada batang atau basil, juga ada bulat batang atau lonjong. Nah, alias gabungan dari kokus dan basil atau kokobasil, dan terakhir ada spiral atau spirilium. Nah, biar lebih bayang bisa dilihat gambarnya. Di sana ada basil. Nah, basil ini merupakan bentuk yang menyerupai batang. Bakteri bentuk ini bisa dibagi lagi berdasarkan jumlahnya, yaitu ada monobasil atau batang tunggal, diplobasil atau batang berkelompok, dan juga ada streptobasil atau batang berantai. Kemudian yang kedua ada bola. Nah, berwarna hijau di sini. Nah, bola ini di sini terbentuk bola. Di sini juga ada monokokus atau tunggal, diplococcus berkelompok dua-dua, streptococcus rantai, dan staphylococcus menggerombol seperti anggur. Nah, di bentuk selanjutnya yaitu ada spirilium atau spiral. Nah, di sini bakteri jenis spirilium ini berbentuk sebagaimana spiral seperti bentuk S, dan bentuk ini biasanya menyerupai koma dan spirochaeta atau spiral berekor. Nah, yang selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik dari dindingnya. Nah, gram positif, bakteri gram positif ini memiliki dinding sel berupa peptidoglikan yang tebal pada lapisan terluarnya. Nah, kalau diberi pewarna gram, maka akan menunjukkan hasil positif atau warna ungu setelah proses perwarnaannya. Itu seperti pada gambar ada yang di sebelah kiri. Nah, itu merupakan gram positif, sedangkan untuk gram negatif sebaliknya. Nah, gram negatif ini memiliki dinding sel yang lebih tipis, jadi ketika kita beri pewarnaan gram, maka akan memberikan hasil negatif dan berwarna merah. Perlu kita ingat nih bahwa gram negatif yang bersifat patogen lebih berbahaya dibandingkan dengan gram positif. Penyebabnya karena bakteri gram negatif ini memiliki membran luar pada dinding sel yang tersusun dari lipopolisakarida. Nah, membran tersebut perannya melindungi bakteri dari sistem pertahanan sehingga dapat menghalangi masuknya obat-obatan antibiotik. Salah satu contoh bakteri dari gram negatif itu ada bakteri Salmonella typhi yang merupakan penyebab dari penyakit tipes. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, ternyata bakteri dibagi menjadi 4 macam. Secara garis besar, bakteri dibagi menjadi 2, yaitu ada yang autotrof dan juga heterotrof. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik, sedangkan heterotrof berarti nggak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, di sini bakteri autotrof terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof sendiri yaitu bakteri yang menjadikan cahaya matahari sebagai sumber energinya dengan karbon anorganik. Sedangkan bakteri kemoautotrof yaitu bakteri yang membutuhkan kimia sebagai sumber energi serta karbon organiknya. Nah, untuk bakteri heterotrof, dia nggak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, energi yang dia dapatkan berasal dari zat organik dari organisme lainnya. Nah, di sini diberikan pembagian lagi ternyata menjadi fotoheterotrof dan juga kemoheterotrof. Bakteri fotoheterotrof yaitu bakteri yang menggunakan cahaya untuk menghasilkan ATP dari karbon dalam bentuk organik, sedangkan bakteri kemoheterotrof adalah bakteri yang harus mengonsumsi molekul organik untuk sumber dari karbonnya. Nah, di sini bakteri heterotrof itu contohnya dia hidup sebagai saprofit atau pengurai dan juga parasit atau yang merugikan. Jadi, dia bisa menyebabkan sakit bagi tumbuh inangnya. Nah, sedangkan cara itu merupakan salah satu cara untuk dia mendapatkan asupan makanannya. Contohnya, bakteri parasit ini ada Mycobacterium leprae atau penyakit lepra. Nah, di sini jangan kecewa dulu sama bakteri parasit. Ternyata ada juga kok parasit yang bersifat simbiosis mutualisme.
sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari organisme yang ditumpanginya. Contohnya ada Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan dan membentuk pintil akar. Nah, si bakteri Rhizobium ini dapat makanan sementara dan sel akar ini akan mendapatkan nitrogen bebas. Jadi, keduanya menguntungkan. Cara lain untuk mengelompokkan bakteri ada berdasarkan alat geraknya. Kita bisa membedakan masing-masing jenisnya berdasarkan ada tidaknya flagel. Nah, di gambar ada beberapa bakteri, yaitu ada bakteri atrik, bakteri monotrik, bakteri leukotrick, bakteri amfitrik, dan juga bakteri penitrik. Kita bahas satu-satu. Kalau bakteri atrik itu bakteri yang nggak punya flagela sama sekali. Contohnya ada Escherichia coli. Kemudian ada bakteri monotrik, bakteri yang memiliki satu flagela saja di ujung selnya. Contohnya ada Pseudomonas aeruginosa. Nah, kemudian ada bakteri leukotrick. Adalah bakteri yang memiliki banyak flagela pada salah satu ujung selnya. Contohnya ada Pseudomonas fluorescens. Nah, dua lainnya yaitu ada bakteri amfitrik. Bakteri amfitrik memiliki banyak flagela pada selnya, tapi letaknya berada pada kedua ujung selnya. Contohnya ada Aquaspidolium serpens, dan yang terakhir ada bakteri peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel menyebar di seluruh permukaan selnya. Contohnya ada Salmonella typhi. Reproduksi bakteri bisa terjadi dalam dua tahapan, yaitu reproduksi aseksual, contohnya ada pembelahan biner, dan seksual, contohnya ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu menjadi dua sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, yang artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. Untuk melihat tahapannya, bisa disimak gambar berikut. Nah, gambar di layar merupakan menunjukkan bahwa satu sel induk hanya mengalami pemanjangan dan pembagian nukleoid hingga akhirnya terbentuk sekat pada masing-masing nukleoid hasil bentukannya. Nah, sedangkan untuk konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan bakteri genetik secara langsung. Nah, pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lainnya melalui jembatan konjugasi. Adapun tahapannya yang terjadi yaitu pertama, dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Kemudian terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Dan yang terakhir, bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Nah, akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat mirip. Nah, tidak semua bakteri melakukan konjugasi. Contoh dari bakteri yang melakukan konjugasi itu ada Escherichia coli atau menggunakan pilus seksnya, dan juga ada Salmonella typhi. Nah, sedangkan untuk transduksi, pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain yaitu dengan bantuan virus. Nah, itulah mengapa rekomendasi dari gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus Vak atau bakteriofag. Nah, virus yang paling sesuai dengan digunakannya proses transduksi ini yaitu virus Vak temperat. Nah, hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan litogenik. Nah, adapun tahapannya dalam transduksi itu, pertama bakteri diinfeksi dulu oleh virus Vak sehingga virus mengandung DNA bakteri tersebut. Nah, virusnya Vak tersebut kemudian akan menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Akibatnya terbentuk bakteri baru dengan rekombinasi gen sesuai dengan rekombinasi gen pada virus penginfeksinya. Nah, jadilah terbentuk bakteri-bakteri yang rekombinan. Nah, kemudian ada yang lainnya, yaitu transformasi. Jika pada konjugasi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung, sedangkan pada transformasi tidak demikian.
Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Namun, tidak semua bakteri loh yang mampu memindahkan materi genetiknya secara langsung. Biasanya, bakteri yang mampu bertransformasi ini yaitu bakteri yang memproduksi enzim tertentu. Contohnya ada Rhizobium, Neisseria, Bacillus, Pneumococcus, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar yang tertera. Nah, itu tadi pembelajaran tentang bakteri yang sudah kita pelajari bersama. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.